Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk pembelajaran kebutuhan dasar manusia oleh Bu Ariyanti di kelas 11 kita masuk ke bab penyakit degeneratif. Untuk nanti siswa kelas 11 ASKEP maupun nanti ASKEP 1 dan ASKEP 2 yang sedang PKL maupun ASKEP 3 yang ada di sekolah. Silakan untuk bisa komen nanti di bawah. Untuk komen itu nanti berlaku sebagai absensi, tulis nama dan kelas ya. Dan nanti ibu juga akan sertakan link untuk tugas yang ada di deskripsi untuk YouTube-nya. Oke, kita langsung saja ke materi untuk hari ini. Oke, selamat pagi untuk semuanya. Kali ini kita masuk ke peta konsep ya. Untuk peta konsep diet pasien dengan penyakit degeneratif sesuai dengan yang ada di gambar. Nanti ibu akan terangkan beberapa tentang peta konsep ini. Untuk peta konsep itu adalah nanti fungsinya agar kalian itu paham dan tahu apa saja yang akan kita pelajari pada bab ini. Bisa dilihat di situ bahwa untuk penyusunan diet pasien penyakit degeneratif itu nanti yang akan kita pelajari itu meliputi penyakit degeneratifnya itu sendiri, dari karakteristik penyakit degeneratif, kemudian faktor resiko yang meningkatkan penyakit degeneratif. Kemudian untuk contohnya, untuk contoh penyakit degeneratif ini yang akan kita pelajari itu adalah ada obesitas, kemudian ada kolesterol, ada penyakit jantung, ada osteoporosis, kemudian ada stroke, hipertensi, asam urat, dan diabetes mellitus. Kemudian nanti untuk penyusunan diet pasien penyakit degeneratif itu nanti yang akan kita pelajari adalah penyusunan diet penyakit diabetes mellitus, kemudian penyusunan diet penyakit jantung, dan penyusunan diet penyakit stroke. Oke, ini adalah peta konsep nanti yang akan kita pelajari pada bab ini. Ya, selanjutnya di sini nanti kita akan masuk ke pengertian dari penyakit degeneratif itu sendiri. Bisa dilihat bahwa pengertian penyakit degeneratif itu sendiri itu adalah merupakan penyakit yang disebabkan oleh penurunan kinerja sel-sel tubuh yang berdampak pada penurunan fungsi organ. Dan biasanya ini penyakit degeneratif itu adalah penyakit yang muncul akibat pertambahan usia yang bukan disebabkan oleh virus atau bakteri. Jadi bisa dikatakan adalah penyakit degeneratif ini adalah penyakit keturunan, tapi bisa juga ini muncul dikarenakan adanya faktor gaya hidup yang tidak sehat, dan juga itu dapat meningkatkan resiko penyakit degeneratif, misalnya untuk konsumsi gula yang banyak, kemudian makan makanan yang berlemak tinggi. Nanti pada saat penambahan usia itu akan bisa memunculkan resiko penyakit degeneratif itu sendiri. Oke, untuk slide selanjutnya kita masuk ke karakteristik penyakit degeneratif. Jadi untuk karakteristik ini itu adalah ciri yang dapat menggambarkan secara klinis tentang penyakit degeneratif itu sendiri. Yang pertama itu adalah penyakit degeneratif itu merupakan penyakit dengan perjalanan waktu yang lambat ya. Pertama-tama mungkin diawali dengan fungsi sarafnya yang normal, kemudian diikuti kemunduran fungsi saraf. Jadi sifatnya itu progresif ya, berkelanjutan dalam beberapa tahun, biasanya itu berlangsung lama, dan biasanya terdapat riwayat yang dapat meningkatkan atau memperparah penyakit degeneratif. Contohnya misalnya ada infeksi atau kecelakaan atau mungkin kondisi lain yang muncul
uh, yang bisa menyebabkan munculnya penyakit degeneratif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah jika salah satu anggota keluarga memiliki riwayat penyakit degeneratif, maka anggota keluarga lain juga ada resiko penyakit yang sama. Jadi bisa dikatakan tadi bahwa di awal untuk penyakit degeneratif itu adalah penyakit keturunan. Kemudian yang ketiga itu adalah kerusakan syaraf akibat penyakit degeneratif itu terjadi secara terus-menerus dan tidak dapat diperbaiki melalui tindakan medis. Jadi ini ya, biasanya itu penyakit degeneratif ini itu akan berlangsung dalam periode yang lama. Ya, jadi tidak tiba-tiba itu muncul penyakit degeneratif, itu tidak. Tindakan medisnya itu hanya berfungsi untuk mengatasi gejalanya saja, tidak untuk mengobati penyakitnya, tapi penyakitnya itu tetap progresif. Kemudian yang selanjutnya itu adalah penyakit degeneratif ini bersifat bilateral simetris, yaitu bahwa penyakit degeneratif ini mengenai bagian tubuh lainnya, itu bisa memperparah yang lainnya. Contohnya misalnya kalau ada orang yang mengatakan bahwa penyakitnya sudah komplikasi atau ada yang lainnya, itu nama lainnya. Kemudian sebagian besar penyakit degeneratif ini juga tidak dapat didiagnosis melalui pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan penunjang. Itu untuk karakteristik dari penyakit degeneratif. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang faktor resiko yang meningkatkan resiko penyakit degeneratif. Jadi untuk ada beberapa faktor resiko yang bisa menyebabkan penyakit degeneratif itu nanti akan dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama itu adalah faktor resiko menetap dan tidak dapat diubah. Di sini untuk faktor resiko yang menetap itu yang sama sekali tidak bisa diubah itu meliputi umur, jenis kelamin, suku atau ras, geografi, dan genetik. Jadi kalau misalnya usia itu biasanya semakin meningkatnya usia, resiko penyakitnya itu biasanya akan muncul. Kemudian kalau jenis kelamin, ada beberapa jenis kelamin yang lebih banyak dialami biasanya oleh laki-laki dibandingkan oleh perempuan ataupun sebaliknya, itu bisa. Kemudian yang ketiga itu suku atau ras, biasanya pada beberapa kasus ada orang yang kulitnya terang itu memiliki resiko melanoma dibandingkan dengan kulit gelap, itu contohnya. Kemudian untuk faktor yang keempat itu faktor geografi. Ini untuk penyakit degeneratif banyak diderita oleh penyakit biasanya ya ini perkotaan dibandingkan masyarakat pantai atau desa atau pegunungan ya, itu disebabkan biasanya gaya hidup atau misalnya pola makan, itu biasanya akibat modernisasi atau urbanisasi. Kemudian yang terakhir yang kelima itu ada faktor genetik. Kalau faktor genetik itu merupakan faktor keturunan yang sangat menentukan. Itu biasanya kalau ada keluarga yang memiliki resiko penyakit degeneratif, biasanya nanti keluarganya juga akan mempunyai resiko. Kemudian yang kedua, nah ini untuk yang kedua itu adalah faktor resiko yang dapat diperbaiki atau bisa dirubah. Yang pertama adalah makanan, yang kedua adalah gaya hidup, obesitas, pencemaran lingkungan. Nah untuk pola makan di sini itu dapat dirubah itu sesuai dengan konsumsi makanan, biasanya mengurangi konsumsi makanan instan, kemudian memakan makanan yang sehat ya, berbanyak makanan sayur, vitamin, dan itu bisa menurunkan faktor resiko terjadinya penyakit degeneratif. Kemudian gaya hidup. Nah untuk gaya hidup ini juga harus bisa diubah untuk menurunkan tingkat resiko penyakit degeneratif, misalnya rokok, alkohol, atau olahraga, itu juga bisa untuk dirubah gaya hidupnya agar bisa menurunkan faktor resiko penyakit degeneratif. Kemudian yang ketiga ada obesitas. Untuk kondisi obesitas ini di mana massa tubuh itu berada di atas kadar normal karena
jumlah lemak tubuh itu berlebih. Ini bisa dirubah dengan cara diet, untuk pengaturan pola makan, olahraga, kemudian gaya hidup juga bisa. Kemudian yang keempat itu adalah pencemaran lingkungan. Udara yang tercemar itu biasanya mengandung logam-logam berat yang dapat menyebabkan beberapa penyakit degeneratif, contohnya hipertensi. Kondisi hipertensi tersebut dapat menimbulkan komplikasi, biasanya ke bisa jantung, ginjal, gula darah itu juga bisa. Dan ini untuk pencemaran lingkungan itu juga bisa diperbaiki atau bisa diubah. Itu untuk faktor resiko yang dapat meningkatkan resiko penyakit degeneratif. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke penyusunan diet pasien penyakit degeneratif, kita harus tahu juga contoh-contoh dari penyakit degeneratif itu sendiri. Ini yang pertama Ibu akan contohkan adalah obesitas ya, sesuai dengan gambar yang ada di situ. Jadi kalau obesitas mungkin kita berpikir bahwa obesitas itu adalah kegemukan, berat badan berlebih dan lain sebagainya. Jadi untuk pengertian obesitas itu sendiri itu adalah kondisi di mana berat badannya berlebih dengan acuan standar BMI atau IMT. Biasanya itu diukur dulu dengan acuan standarnya, baru bisa dinilai bahwa orang itu masuknya obesitas atau tidak. Biasanya yang dilakukan untuk mencegah obesitas ya jelas diet ya. Diet itu bukan mengurangi makan ya, tapi adalah pengaturan dari makanan. Biasanya yang harus dihindari adalah makanan yang tinggi lemak dan gula, hindari stres dan depresi, serta harus berolahraga. Itu untuk obesitas, contoh obesitas. Dan kenapa penyakit obesitas ini masuk ke penyakit degeneratif, itu biasanya kalau ada anggota keluarga yang memang memiliki penyakit obesitas, itu biasanya akan bisa menurun ke anggota keluarganya. Biasanya itu harus dilakukan juga aktivitas fisik yang bisa mengurangi obesitas. Contohnya adalah senam, atau mungkin bisa dilakukan senam aerobik 30 menit setiap sesi. Bisa dianjurkan untuk 3 kali dalam 1 minggu. Itu untuk sarannya ya. Itu untuk penyakit contoh penyakit degeneratif yang pertama itu adalah obesitas. Ya, untuk lanjutan contoh penyakit degeneratif selanjutnya itu ada yang namanya penyakit jantung. Dan untuk penyakit jantung itu sendiri tidak jauh dari yang namanya kolesterol. Apa sih itu kolesterol? Nah, kolesterol itu sendiri adalah zat yang diproduksi oleh organ hati, tetapi juga ditemukan dalam makanan yang berasal dari hewan. Contohnya, hewan yang mengandung kolesterol tinggi itu biasanya daging dan susu. Dan biasanya ini kolesterol ini dibutuhkan oleh tubuh untuk membentuk sel-sel sehat dan untuk memproduksi hormon dan menghasilkan vitamin D. Tetapi jika kadar kolesterol ini tinggi, maka akan dapat menumpuk di pembuluh darah. Di pembuluh darah yang arteri ya terutama ya, itu akan membentuk yang namanya plak atau penyumbat di daerah pembuluh darah arteri. Kemudian sehingga pembuluh arteri itu menyempit. Kemudian plak itu bisa yang namanya menyumbat aliran darah dan menyebabkan sejumlah penyakit yang berbahaya. Contohnya adalah penyakit jantung koroner, bisa ada serangan jantung, kemudian kalau nanti ada komplikasi bisa masuk ke stroke dan penyakit arteri perifer. Nah, untuk jenis penyakit jantung biasanya muncul pada usia degeneratif, itu adalah penyakit jantung koroner, biasanya disingkat dengan PJK. Dan untuk penyakit jantung koroner itu biasanya muncul apabila arteri koroner mengalami penumpukan akibat kolesterol yang menyebabkan aliran darah itu terganggu. Nah, itu untuk secara singkat tentang penyakit jantung. Oke, untuk contoh penyakit degeneratif
degeneratif yang ketiga itu ada yang dinamakan dengan osteoporosis. Sering dengar ya kita tentang osteoporosis. Apa itu osteoporosis? Osteoporosis itu adalah merupakan penyakit degeneratif yang disebabkan oleh menurunnya kepadatan tulang akibat pembentukan kalsium dalam tubuh yang tidak maksimal. Atau dengan kata lain bahwa osteoporosis itu adalah penyakit kekurangan kalsium pada tulang. Oleh karena itu, kesehatan tulang itu merupakan hal yang penting. Biasanya sejak usia dini diharuskan atau dianjurkan untuk bisa mengkonsumsi makanan yang mengandung kalsium yang tinggi. Contohnya adalah susu. Susu di sini adalah susu yang memiliki kalsium tinggi dan juga harus sering atau bisa melatih kekuatan serta kepadatan tulang dengan cara berolahraga secara teratur. Olahraga yang teratur itu juga bisa menurunkan tingkat risiko dari penyakit osteoporosis. Penyakit degeneratif yang keempat itu adalah stroke. Sering kita dengar stroke. Stroke itu adalah dapat terjadi itu akibat aliran darah ke otak terganggu, atau juga sering kita dengar bahwa adanya pecahnya pembuluh darah. Ada dua macam stroke, yaitu ada stroke iskemik dan stroke hemorrhagic. Tanda dan gejala stroke itu bisa meliputi lemah, lumpuh di bagian wajah atau sebagian. Biasanya ada yang mengalami penyakit stroke, kemudian sebagian tubuhnya itu mengalami lumpuh, sulit berbicara, kemudian sulit memahami pembicaraan dan penglihatan buram, kemudian juga kehilangan keseimbangan dan koordinasi badan. Itu mungkin sekilas ya tentang penyakit stroke. Penyakit yang selanjutnya itu yang sering kita dengar tentang hipertensi. Sering ya kita mendengar tentang hipertensi, mungkin nama lainnya adalah tekanan darah tinggi. Itu merupakan kondisi di mana tekanan darah itu berada di atas normal, biasanya di atas 140/80 mm/Hg atau lebih. Biasanya kondisi hipertensi itu dapat membahayakan tubuh dan nanti bisa mengalami komplikasi ke penyakit lainnya. Contohnya adalah bisa berlanjut ke penyakit jantung atau juga gagal ginjal dan stroke. Nah, itu adalah hipertensi. Dan untuk hal yang dapat mencegah terjadinya hipertensi adalah konsumsi makan makanan yang sehat, kurangi kadar garam yang kita konsumsi, kemudian menjaga berat badan yang ideal, olahraga yang rutin, jauhi asap rokok dan alkohol. Itu sekilas tentang hipertensi. Ya, kita masuk ke contoh penyakit degeneratif yang selanjutnya, itu ada yang namanya asam urat. Ya, kita sering juga mendengar apa itu asam urat. Asam urat itu adalah merupakan suatu zat yang larut dalam darah dan keluar bersama dengan urin. Pada kondisi tertentu itu tubuh dapat menghasilkan asam urat dalam jumlah berlebih sehingga asam urat mengalami menumpuk atau penumpukan di dalam tubuh. Penumpukan asam urat itu berbentuk kristal pada sendi sehingga bisa memicu nyeri dan sakit dan bisa menyebabkan pembengkakan di berbagai sendi di dalam tubuh. Kristal urat tersebut juga dapat membentuk atau terbentuk pada ginjal dan saluran kemih sehingga menyebabkan batu saluran kemih. Ya, itu sekilas tentang asam urat. Contoh dari penyakit degeneratif yang terakhir yang akan kita pelajari itu tentang diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau penyakit degeneratif ini itu biasanya diakibatkan karena kadar gula di dalam darah yang sangat tinggi. Terdapat dua macam penyakit diabetes mellitus, yaitu ada DM tipe 1 dan ada DM tipe 2.
Kalau DM tipe 1 itu biasanya disebabkan oleh kondisi defisiensi insulin dari pankreas yang hanya dapat diobati dengan pemberian insulin. Itu untuk DM tipe 1. Kemudian untuk DM tipe 2 itu terjadi akibat ketidakmampuan tubuh untuk merespon secara wajar terhadap aktivitas insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Nah, sehingga tidak tercapai kadar glukosa yang normal dalam darah. Untuk tipe 2 ini itu biasanya adalah jenis diabetes yang paling banyak diidap oleh masyarakat Indonesia. Pasien diabetes ini harus mengontrol gula darah secara disiplin melalui biasanya dengan pola makan agar tidak mengkonsumsi makan makanan yang mengandung gula tinggi. Kemudian di sini penyakit-penyakit tentang diabetes mellitus ini biasanya penyakit degeneratif ini akan bisa diubah dengan penerapan pola hidup sehat secara dini, sedari dini ya, itu bisa dimulai ketika anak-anak ya. Itu sekilas tentang diabetes mellitus. Mungkin sebelum kita masuk ke materi yang selanjutnya untuk penyakit pasien penyakit degeneratif, kita lanjutkan di materi yang selanjutnya ya. Kita akan bertemu untuk materi selanjutnya. Untuk materi yang pertama ini Ibu cukupkan sekian ya, nanti Ibu akan share materi lagi. Jangan lupa untuk tugasnya yang ada di deskripsi silahkan untuk dikerjakan ya, Ibu tunggu untuk segera dikerjakan ya. Itu aja dari Ibu, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Assalamualaikum.